Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sufi Alawiyah. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Bahasa Inggris Dasar pada mahasiswa dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memperkenalkan dirinya dalam situasi formal atau informal dengan baik, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dapat mendeskripsikan silsilah keluarga mereka dengan baik dan benar, mampu untuk mendeskripsikan lingkungan sekitar, berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Lalu, di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 mampu berkomunikasi efektif menggunakan konsep objektif secara mandiri pada level organisasi secara lisan dan tulisan. Lalu, CPMK 2 mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan konsep simple present tense secara mandiri pada level organisasi secara lisan dan tulisan sesuai dengan keahliannya. Lalu, CPMK 3 mampu berkomunikasi efektif menggunakan konsep simple past tense secara mandiri pada level organisasi secara lisan dan tulisan sesuai dengan keahliannya. Lalu CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan konsep nouns secara mandiri dan pada level organisasi secara lisan dan tulisan. Dan pada CPMK 5, mahasiswa mampu berkomunikasi efektif menggunakan konsep infinitives dan gerund. Dan pada CPMK 6, mahasiswa mampu berkomunikasi menggunakan konsep adverbs. Dan di CPMK 7, mahasiswa mampu berkomunikasi menggunakan konsep clause secara mandiri. Lalu, mata kuliah Bahasa Inggris Dasar ini bertujuan agar mahasiswa dapat memperkenalkan dirinya dalam situasi formal atau informal dengan baik, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dapat mendeskripsikan silsilah keluarga mereka dengan baik dan benar, mampu untuk mendeskripsikan lingkungan sekitar, juga mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Lalu materi ajar pada semester ini ada introduction, daily activity, checking supply, entertainment and invitation, tell about family, question with how, review or quiz, classification using past tense, countable and uncountable noun, gerunds and infinitive, asking for and giving direction, and the next is present perfect, about have you ever, lalu ada relative clauses of time, dan terakhir ditutup oleh review atau quiz. Lalu, metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan student-centered learning, yang mana pembelajaran berpusat pada siswa dengan diskusi di setiap pertemuan. Juga menyisipkan konsep ceramah pada setiap pertemuannya. Lalu, metode pembelajaran pada mata kuliah ini memang cukup beragam. Ada ceramah dan cooperative learning, dan ada juga pembelajaran mandiri via LMS atau WhatsApp group. Sejak masa pandemi 2020, sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Bina Sarana Informatika bersifat online, di mana kami melakukan pembelajaran melalui LMS atau Learning Management System, di mana baik dosen maupun mahasiswa dapat mengunggah materi, tugas, dan melakukan penilaian pada laman tersebut. Platform lain juga digunakan seperti Google Meet atau Zoom Meeting guna pertemuan tatap maya pada setiap pekannya. Diskusi interaktif dapat dilaksanakan pada aplikasi WhatsApp, sehingga mahasiswa dapat berinteraksi dan berdiskusi baik dengan dosen pengampu maupun dengan rekan-rekannya. Lalu, di sini saya akan menyampaikan tentang assessment atau bobot penilaian. Bobot penilaian pada mata kuliah ini
kehadiran 20%, tugas 25%, lalu ada UTS 25%, dan UAS 30%. Lalu ada rentang nilai akhir, di sini bisa dilihat pada RPS, dan jenis asesmennya ada tes tertulis, tes lisan, dan tugas. Dan range nilai mulai dari skor 100 sampai 80 mendapatkan A, 79 sampai 70 mendapatkan B, 69 sampai 60 mendapatkan C, dan 59 sampai 31 mendapatkan D, dan 30 sampai 0 mendapatkan skor E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang introduction di meeting pertama atau perkenalan menggunakan bahasa Inggris pada mata kuliah bahasa Inggris dasar pada mahasiswa dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS. Oke, berikut adalah cuplikan pembelajaran melalui Zoom meeting. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya setelah libur panjang kita? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, ini pertemuan pertama ya. Ada yang pernah ketemu dengan saya sebelumnya di mata kuliah yang lain? Belum, Bu. Oke. Kalau begitu, saya memperkenalkan diri juga ya. Memperkenalkan diri dulu kok juga. Nanti teman-teman semua juga memperkenalkan diri karena kita di sini materinya tentang introduction atau perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan menunjuk salah satu dari kalian, nggak apa-apa ya? Introduction about yourself. Tapi sekarang saya contohin dulu deh. Good afternoon or good evening. My name is Sufi. You can call me Miss Sufi. I'm here as your English teacher or English tutor for this semester. Okay, I live in Depok, and you can find me in BSI Margonda Depok. Okay, that's all. Anybody wants to know more about me? Atau ini pada diem aja, saya tunjuk nih satu nih. Sakia, can you introduce yourself? Sakia? Iya, Bu. Iya. Sakia, sorry, your microphone is off. You can unmute your microphone first. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita langsung masuk ke materi aja dulu deh. Takutnya waktunya tidak mencukupi. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi. Sebentar saya share dulu. Oke, di sini saya akan menampilkan layar. Ya, meeting 1 kita tentang introduction atau perkenalan. Nah, gimana nih cara teman-teman memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Misalnya kita sedang ke luar negeri, lalu kita harus memperkenalkan diri atau dalam suatu komunitas tertentu yang kita harus memperkenalkan diri di depan orang-orang. Nah, di sini ada sedikit tips. Yang pertama, saat kita memperkenalkan diri, usahakan untuk kontak mata dengan audiens kita. Atau jika itu di dalam suatu kelas atau suatu pertemuan. Akan tetapi jika tatap muka 4 mata, maka kita harus melakukan kontak mata dengan lawan bicara kita. Oke, seperti itu ya. Oke. Pertama, let's see how to introduce yourself. Nah, pertama yang kita beritahukan kepada audiens atau kepada lawan bicara kita adalah personal information. So, ya, when you meet people for the first time, what do you usually tell them about yourself?
What do people want to know about you? Your name is probably the first thing you will tell them. Besides your name, you also give information about your occupations, address, place of origin, and sometimes hobbies and interests. You give personal information when you tell people about yourself. Jadi begitu ya, selain kita memperkenalkan diri, selain kita menyebutkan nama, kita juga terkadang memberi informasi tentang alamat, pekerjaan mungkin, atau asal kita dari mana, aslinya mana, dan mungkin untuk menambah topik pembicaraan kita bisa share hobi kita dan ketertarikan kita akan sesuatu. Nah, jadi ini adalah personal information yang bisa kita share kepada lawan bicara saat kita melakukan introduction atau perkenalan. Oke, lanjut ya. Nah, it's something about you. Jadi kamu bisa memperkenalkan nama, place and date of birth, tempat tanggal lahir, nationality. Kalau misalnya kalian dari beberapa nationality di situ, I'm from Indonesia. Terus bisa beritahukan address atau alamat, lalu usia, lalu family, how many member are there in your family, atau about your education, pernah mengenyam pendidikan di bidang apa, atau hobi, interest ya, atau kesukaan atau akan sesuatu bisa diungkapkan pada lawan bicara kita saat perkenalan. Juga occupation jika berkenan. Occupation adalah pekerjaan. Nah, ini beberapa phrases yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan diri pada orang lain. Misalnya, atau kita bertanya kepada orang lain. Misalnya, what is your name? Oh, my name is Sophie. How old are you? For example, I'm 17 years old. When were you born? Kapan kamu lahir? Oh, I born on tahun berapa disebutkan. What is your favorite color? My favorite color are. My favorite colors are. My favorite color is. Gitu ya. Lalu, what is your nationality? Do you have brother or sister? Yes, I have one brother and one sister. Okay, what do you do on your free time? Kalau lagi free time, kira-kira ngapain nih? Gitu. My hobby is I often go to swimming pool on weekend atau dan sebagainya. Seperti itu ya. Nanti kita akan adakan sesi perkenalan ya masing-masing dari setiap teman-teman yang ada di sini. Oke. Ini ada conversation. Nah, nanti saya ingin untuk mempersingkat waktu ya, saya ingin kalian berpasangan buat conversation antara David and Beth, lalu kirimkan audio recordnya di WhatsApp group. Oke, nanti saya akan melakukan penilaian di sana about your pronunciation, gitu ya. Nah, saya contohkan dulu nih. Where are you from? Hello, I'm David Garza. I'm new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks, so is Brazil. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Nanti silakan dikumpulkan via WhatsApp group atau via LMS. Pilih salah satu saja ya. Nah, ini ada kelanjutannya. Oh good, Sunny is here. Who's Sunny? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. It's Garza. Oke, gitu ya. Nah, lalu, ini ada pertanyaan, how many people are involved in the dialogue? There are, okay, there are, yes, there are 2 people in the dialogue. Okay, where's David from? And how about Beth? Okay. Ada yang mau jawab nih, kira-kira? Siapa? Ya, boleh jawab di chat ya.
jika tidak memungkinkan untuk mengaktifkan mic-nya. Ya, David dari mana tadi? Dari Meksiko, dan Beth dari Brazil, dan Sanhi dari Korea. Wih, Sanhi, ada yang mau jawab di sini? Ya, betul. Sanhi itu dari Korea. That's correct. Okay, thank you. Okay, after reading the dialogue above and answering the question, then create your own dialogue with your friend. The dialogue must contain about personal information. Nah, ya, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian buat berpasangan ya, seperti yang tadi. Kan tadi baca conversation. Nah, kali ini silakan buat conversation about yourself, talk about yourself. Jadi saling bertanya, dan ada yang bertanya, ada yang menjawab, lalu sebaliknya, seperti itu. Jadi talk about your personal information, about your name, your address, where you come from, dan sebagainya. Seperti yang tadi ya, contohnya sudah ada tadi. Ini dia. Itu ya. Oke, sampai sini instruksinya sudah jelas ya. Ada 2 conversation. Yang pertama membaca conversation yang ini. Lalu conversation kedua, silakan buat menurut gaya kalian masing-masing. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan. Oke, statement with be, possessive adjective. Bagaimana nih statement? Kita membuat statement menggunakan be atau to be untuk menunjukkan possessive adjective. What is possessive adjective? Possessive adjective itu untuk menandakan kepemilikan yang diikuti dengan objek di belakangnya. Jadi nggak boleh dia di akhir kalimat ya, harus ada objeknya setelahnya. For example, ada statement begini, I'm from Mexico. Be di sini adalah to be. To be dari I adalah am. Jadi, I'm from Mexico. Aslinya begini, I am. Tapi disingkat menjadi I'm, contraction ya. I'm from Mexico. Oke. Kalau I, possessive adjective-nya adalah my. Tapi my itu tidak boleh berdiri sendiri. Harus diikuti oleh objeknya. My name is. My nationality is. Gitu ya. Jadi setelah my diikuti dengan objek. Begitu pula dengan possessive adjective yang lain. Kalau you, possessive adjective-nya adalah your name. What's your name? Nggak boleh what's your aja. Lalu kalau he, possessive adjective-nya his name, what's his name, dan seterusnya. Her, ini ada her name, she menjadi her, lalu, nah di sini untuk it agak sedikit tricky ya. Kalau iris itu disingkat menjadi its, tapi ada apostrofnya di sini, atau ada koma atas. Akan tetapi jika dia berubah menjadi possessive adjective, apostrofnya hilang dan menjadi it saja. Lalu, where menjadi our class, our nationality, our address, their, jadi their address, their nationality. Oke, kurang lebih seperti itu about possessive adjective. Is there any question, class? Or is it clear enough for you? Oke, sudah jelas ya. Oke, terima kasih responnya. Sekarang kita lanjut. Oke, lanjut ke ini dia, ke exercise ya. Complete the sentences, then tell a partner about yourself. Jadi, tugas ini sudah saya upload di LMS, silahkan dikerjakan. Lalu jawabannya upload di LMS. Nanti akan saya berikan penilaian di LMS. Begitu ya. Dikerjakan menggunakan Microsoft Word. Oke.
Oke, silakan dijawab dan kalian bikin statement about yourself. Gitu ya. Di sini ada 3 soal. Oke. Dan di sini melengkapi statement yang ada di sini. Dilanjutkan dari yang tadi ya, tugasnya ada 3 nomor dan lanjutkan nomor 1 sampai 5 ini. Oke. Ya, di sini ada conversation lagi about how's it going. Oke, how's it going itu bagaimana kabarmu atau apa kabar? Ada apa nih? WhatsApp gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Hey David, how it's going? Fine, thanks. How are you? Fine. Tapi kalau how are you itu kan sudah terlalu biasa ya. Jadi kita bisa ganti phrase yang biasa kita pakai dari how are you menjadi how's it going? How's it going? Fine, thanks. How about you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry itu pelajaran kimia. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Ya, conversation yang menanyakan kabar kepada teman. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes or no. Gitu ya. Yes or no. Jadi hanya yes I am atau no I'm not. Yes he is atau no he's not. Yes it is atau no it's not. Yes we are atau no we're not. Atau no we aren't. Yes they are atau no they are not atau no they aren't. Gitu ya. Disesuaikan dengan apa? Dengan to be-nya yang di sini. Kalau di sini pertanyaannya are you, apakah kamu? Maka jawabannya iya, saya. Jika di sini menanyakan tentang seseorang, bisa kita pahami dulu nama seseorang itu laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki, kita bisa ganti menggunakan he. Kalau perempuan menggunakan she. Tapi kenapa di sini it? It itu untuk kata benda. Di sini yang ditanyakan bukan Beth, tapi Beth class atau kelasnya Beth. Jadi kata gantinya adalah kata benda, yaitu it. Ya, kita harus cermati baik-baik apa yang ditanyakan. Jangan sampai salah menggunakan jawaban. Are you and Beth? Berarti kan 2 ya orangnya. Yes, we are. Are your classes interesting? Yes, they are. Kurang lebih seperti itu. Oke, kelas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, jika tidak, saya lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Silakan dijawab. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang tadi. Ya, and write 5 questions about your classmates. Then take turn asking and answering your questions. Jadi silakan tulis 5 pertanyaan tentang teman sekelas kita. Lalu ditukar nih, silakan bertukar. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab tentang pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada exercise juga. Ada 5 nomor exercise. Materi ini sudah saya upload di LMS. Jadi ada berapa tugasnya tadi? Yang pertama adalah conversation, lalu yang kedua answer, dan seterusnya. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kalian pahami di keterangan di LMS yang sudah saya share. Oke, kelas. Saya tutup dulu share-nya. Nah, kelas, thank you for your attention today. Wah, menarik sekali diskusi kita hari ini ya.
See you next week. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti diskusi di WhatsApp. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa didiskusikan di WhatsApp group. Oke, sudah saya upload juga materinya di LMS. Oke, kelas, any question? No. No, okay. Okay, class, thank you and good evening. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.